Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Parul Iras, calon kandidat Magister Manajemen pada program studi Manajemen Bisnis Institut Teknologi Bisnis Nobel Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membahas manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Sebelum kita lanjut, saya akan membagi menjadi 3 bagian pembahasan. Yang pertama, sejarah, yang kedua, definisi, dan yang ketiga, peran dan fungsi keduanya. Menurut para ahli SDM, sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia dapat ditelusuri jejaknya dari Inggris. Di Inggris ketika itu, para buruh bangunan, tukang batu dan tukang kayu, dan para pengrajin mengorganisasikan diri mereka ke dalam serikat pekerja. Mereka menggunakan serikat pekerja untuk memperbaiki kondisi kerja mereka. Selanjutnya, serikat-serikat pekerja tersebut menjadi pelopor berdirinya persekutuan dagang. Selanjutnya, perkembangan ditandai oleh munculnya revolusi industri di Inggris sekitar akhir abad ke-18 yang meletakkan dasar bagi masyarakat industri baru lebih kompleks. Dalam revolusi industri tersebut, cara kerja yang sepenuhnya menggunakan tenaga manusia mulai diganti dengan tenaga uap dan tenaga mesin. Akibatnya, kondisi kerja, pola hubungan sosial, dan pembagian kerja berubah secara signifikan. Perubahan ini pada akhirnya juga memperlebar jarak antara pekerja dan pemilik perusahaan. Adanya perubahan yang drastis dalam teknologi, organisasi, serikat pekerja, serta adanya perhatian dan campur tangan pemerintah terhadap para buruh telah melahirkan perkembangan baru, yaitu pembentukan departemen personalia dalam perusahaan. Nah, di sini kemudian tahun 1920 telah berkembang konflik berkepanjangan antara pekerja dengan pihak manajemen yang mengakibatkan munculnya administrator personal atau sering disebut dengan welfare. Berikut adalah beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, untuk diketahui, Handoko dalam buku Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Sementara Melayu SP dalam sebuah bukunya menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah ilmu dan seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian Anwar Prabu menganugerahkan dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan menyebut manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut kemudian dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Adapun peran manajemen sumber daya manusia, yang pertama itu melaksanakan analisis jabatan, yang kedua melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pegawai dan merekrut para pekerja, kemudian yang ketiga menyeleksi calon pekerja, yang keempat memberikan pengenalan dan penempatan bagi para pekerja yang baru, kemudian selanjutnya melakukan penetapan terhadap upah, gaji, dan memberikan kompensasi, dan yang keenam memberikan insentif. Kemudian melakukan evaluasi kinerja, mengkomunikasikan, memberi, menyeluruh, dan menegakkan disiplin kerja. Kemudian ke-9 memberikan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan SDM. Ke-10 membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, dan menyeleksi perselisihan tentang keluhan dan hubungan antara karyawan. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari fungsi manajerial dan fungsi operasional. Namun kedua fungsi tersebut dibagi lagi menjadi satu, fungsi manajerial perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Kemudian kedua, fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja.
Tujuan manajemen sumber daya manusia terdapat dua macam tujuan. Sumber daya manusia yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan MSDM secara umum yaitu untuk mengoptimalkan produktivitas para pekerja yang ada pada suatu organisasi atau lembaga, sedangkan tujuan MSDN yang khusus adalah membentuk manajer lini atau manajer fungsional yang lainnya agar dapat mengelola para pekerja secara efektif. Dengan kata lain, tujuan MSDM bisa dikatakan untuk satu, meningkatkan efektivitas, yang kedua, meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas, serta yang keempat, menurunkan pemindahan pegawai, dan yang kelima, menurunkan absensi para pegawai, yang keenam, meningkatkan kepuasan pelayanan, dan yang ketujuh, menurunkan komplain para pelanggan. Kedelapan, meningkatkan bisnis perusahaan,